Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang kemudian akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Fepi tidak terima nama orang tuanya dijadikan bahan bercandaan oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Fepi, tadi ibu mendapat laporan. Katanya kamu bertengkar ya sama Bima? Ya Bu, habis saya kesel sih. Kesal kenapa? Bima menyebut dan mengejek nama orang tua saya Bu. Oh begitu, wajar sih kalau kamu marah ya. Saya kalau di posisi kamu, saya juga akan marah. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Bima? Saya marah-marah Bu, dan saya memaki Bima Bu. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh gitu. Kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja ketika nama orang tua saya disebut-sebut dan dijadikan bahan bercandaan. Ya wajar lah kalau kamu marah karena nama orang tua kamu itu disebut-sebut kemudian dijadiin bahan bercanda ya. Iya Bu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya melakukan kekerasan fisik, itu ya Pepi. Iya Bu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau kamu anggap itu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan terhadap masalah kamu sekarang? Ketika kamu marah itu, kamu harus seperti apa? Harus bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya, Bu. Kalau ada teman yang melakukan hal seperti tadi, saya akan melaporkan kepada guru. Ya, tepat sekali ya tindakan kamu, Pepi. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pepi Lestari. Saya dari kelas 9. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Ina untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menahan amarah. Kasus 2, Dimas sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dimas, tadi Ibu mendengar laporan dari guru tiket. Karena kamu sering terlambat ya? Ya Bu, Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? sepertinya sudah 5 kali Bu. 5 kali ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju Dimas? Setuju Bu. Ya, baik. Dimas, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Kamu sering datang terlambat pasti punya alasan ya. Kenapa Dimas sering datang terlambat? Saya telat bangun Bu karena saya sering tidur larut malam untuk main game. Baik, kamu tahu keyakinan yang sudah kita buat? Tahu Bu,
Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat atau tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Baik. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Iya Dimas, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat, Bu, dan tidak tidur larut malam, Bu. Baik, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan tetap memantau perkembangan kamu ke depannya ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Halo, perkenalkan nama saya Dimas. Saya dari kelas 8. Terima kasih Bu Ina. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ina untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan tidur larut malam lagi agar bisa datang tepat waktu ke sekolah.